Izin melanjutkan Yang Mulia. Analisa barang bukti. Majelis Hakim yang kami hormati, tim penasihat hukum yang kami hormati, sidang pengadilannya kami muliakan, bahwa pasal 39 KUHP menentukan sebagai berikut. 1. Barang-barang kepunyaan terdakwa yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas. 2. Dalam hal pemindahan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang. 3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. Pasal 46 KUHP mengatur sebagai berikut. 1. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi, b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana, c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. 2. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Selanjutnya pasal 194 ayat 1, ayat 2, ayat 3 KUHP menentukan. 1. Dalam hal putusan pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. 2. Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai. 3. Perintah menyerahkan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap barang bukti dalam perkara aqua, penuntut umum berpendapat. 1. Bahwa mengenai barang bukti dalam perkara aqua yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan termuat dalam daftar barang bukti pada berkas perkara atas nama terdakwa Thomas Trikasi Lembong yang masih diperlukan dan digunakan untuk kepentingan penuntutan perkara lain, khususnya perkara terdakwa Tony Wijaya dilakukan penuntutan secara terpisah, maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara terdakwa Tony Wijaya dilakukan penuntutan secara terpisah. 2. Bahwa mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dalam tahap penuntutan berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor 34 tanggal 2 Mei 2025 berupa 1 unit komputer tablet merek iPhone jenis iPad Pro warna silver, 1 unit laptop merek Apple warna silver model nomor, bahwa barang bukti tersebut didapat di kamar terdakwa Thomas Trikasi Lembong di Rutan Selembah, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ketika dilakukan sidak berdasarkan pasal 24 ayat 2 junto pasal 26 huruf I Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada satuan kerja permasyarakatan yang pada pokoknya mengatur larangan bagi tahanan atau narapidana untuk memiliki, membawa atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dapat dirampas untuk dimusnahkan. Dilanjutkan Yang Mulia. Kami lanjutkan Yang Mulia. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang terhormat, sidang pengadilan yang kami muliakan. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, pernah kami menyampaikan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya. Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian dimaksud, kami selaku penuntut umum dalam perkara ini dengan mempertimbangkan ketentuan undang-undang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili untuk memutus. 1. Menyatakan terdakwa Thomas Trikasi Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 4. Menyatakan barang bukti. Izin Yang Mulia untuk barang bukti banyak, kami akan persingkat ya. Menyatakan barang bukti berupa nomor A.1, 1 bundel fotokopi surat Direktur Jenderal Industri Argo Kementerian Perindustrian RI nomor 112 tanggal 18 Desember 2015 perihal rekomendasi PI Raw Sugar atas nama PT Sugar Labinta sampai dengan barang bukti dokumen nomor KIKIKI 1 satu lembar fotokopi surat nota dinas nomor 25.ND-1-2016 perihal laporan persetujuan impor gula kristal mentah, gula kristal raw sugar perusahaan PT Perseroan Perusahaan Perdagangan Indonesia tanggal 21 Januari 2016 seluruhnya dipergunakan dalam perkara terdakwa Tony Wijaya NG. Barang bukti elektronik nomor A.1 1 unit hard disk merek Western Digital 6 TB sampai dengan barang bukti elektronik nomor W.2 1 unit flash disk dengan nama Quenet yang berisi 37 file seluruhnya dipergunakan dalam perkara terdakwa Tony Wijaya NG. Barang bukti yang disita pada tahap penuntutan yaitu barang bukti elektronik 1 unit komputer tablet merek Apple jenis iPad Pro warna silver model number A2837 serial number DD2XD64D3W. 2. 1 unit laptop merek Apple warna silver model number A2681 serial RYGJGXRWVT dirampas untuk dimusnahkan. 5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Jumat tanggal 4 Juli 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perkara ini. Hormat kami penuntut umum. Baik, silakan diserahkan. Baik, kepada majelis juga kepada tim penasihat hukum terdakwa. Tidak lupa juga untuk soft kopinya. Siap. Ini asli. Sudah terima ya.